Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukis semua agung siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama Bapak Hamidi. Bapak seorang mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Dan pada saat ini Bapak sedang melaksanakan praktek pengalaman lapangan di Madrasah Ibtidaiyah Kurnia Kota Jambi. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran seperti biasanya, ada baiknya kita berdoa dengan mengucap basmalah. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang terlalu, yaitu pada mata pelajaran tematik. Nah, tematik pada hari ini kita belajar tematik tema 1 subtema 3 dalam pembelajaran yang kedua, yaitu muatan pembelajaran, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita bahas pada mata pelajaran kita sebelumnya, yaitu kita belajar tentang kosakata dan teks tentang ciri-ciri hewan dan unsur-unsur dalam gambar dekoratif. Nah, untuk itu Bapak ingin bertanya, apa itu kosakata? Ada yang bisa menjawab? Baik, kosakata adalah pembendaharaan kata atau kumpulan kata yang merupakan bagian dari bahasa tertentu dan digunakan untuk menyusun kalimat. Nah, hari ini Bapak memberikan satu contoh untuk mengulang pelajaran lalu. Kita belajar tentang kosakata bahasa. Dari sini Bapak mengambil sebuah contoh kata sehat, yang artinya sembuh atau tidak sakit. Kosakata yang selanjutnya yaitu adalah membawa, yang artinya memikul, menjinjing, melihat serta menengok atau melirik. Nah, anak-anak perlu tahu kunci kosakata yang telah Bapak berikan tadi, yaitu untuk menambah wawasan kita tentang banyaknya kata-kata yang kita peroleh akan menambah ilmu pengetahuan kita tentang kata-kata. Nah, setelah kita mengulang pelajaran terlalu tadi, selanjutnya kita masuk pada materi kita ini pada pembelajaran 2, yaitu ada pada halaman 61 tentang pertumbuhan dan perawatan kucing Persia. Nah, anak-anak silakan buka bukunya pada halaman 61. Silakan anak-anak baca tentang perawatan kucing Persia tersebut. Setelah anak-anak membaca buku dalam halaman 61 tersebut, yang artinya dalam buku 61 itu muatan bahasa Indonesia. Selanjutnya anak-anak silakan kerjakan latihan pada halaman 62, yaitu yang nomor 1, 2, dan 3, yang mana soal nomor 1 yaitu mengapa jenis kucing Persia banyak dipelihara. Nomor 2, bagaimana cara perawatan kucing Persia agar rambutnya tetap indah. Yang ketiga, perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, di gambar-gambar itu ada gambar kelinci, kura-kura, serta ikan. Pertanyaannya, pilih salah satu gambar. Tuliskan cara merawat hewan yang kamu pilih. Gunakanlah kosakata yang tepat.
Selanjutnya, dalam muatan pelajaran PPKN. Dalam muatan pelajaran PPKN ini, kita belajar kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Nah, dalam pembelajaran PPKN, muatan PPKN ini kita belajar tentang makna bersatu dan keberagaman. Baik, anak-anak silakan buka bukunya halaman 62. Di bawahnya ada sebuah teks, kita baca dengan sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak jumpai contoh keberagaman dalam hidup atau dalam lingkungan kita, mulai dari bentuk. Pertama ada ciri fisik, kedua ada warna kulit, sifat kemampuan dan kegemaran serta kesukaan. Ada yang berbadan tinggi, ada pula yang berbadan kurang tinggi. Ada yang kurang cepat dalam berlari, dan ada pula yang suka cepat berlari, serta ada yang suka menari-nari, dan ada yang suka bermain bola. Nah, dalam hal itu kita harus mensyukuri dan menghargai keberagaman yang ada. Misalnya, tidak mengolok-olok teman yang kurang pintar, namun ajarilah dia. Dengan demikian, kerukunan akan tetap terjaga. Nah, dalam menghormati atau menghargai teman-teman itu termasuk dalam sila-sila Pancasila. Misalnya, jika kita melakukan itu dalam wujud yang syukur atas nikmat Allah, itu termasuk sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan jika perilaku itu dilakukan atas dasar kemanusiaan, berarti kita telah mengamalkan sila yang kedua dalam Pancasila dasar negara kita, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan jika perbuatan itu atau perlakuan itu dilakukan dengan mempersatukan, artinya kita telah mengamalkan Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Dan apabila perilaku itu kita terapkan dalam bentuk diskusi, berarti kita telah menerapkan sila yang keempat. Dan jika perilaku tersebut dilakukan tanpa melihat perbedaan yang ada, berarti kita telah mengamalkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah pembelajaran makna bersatu dalam keberagaman. Selanjutnya, anak-anak silakan kerjakan latihan pada halaman 63, yaitu pertama, apa saja keberagaman yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bacalah teks berikut dengan cermat, setelah itu kerjakan soalnya. Nah, teksnya yaitu, saat bermain di sekolah, Ujang dan teman-teman biasa berbicara menggunakan bahasa daerah, yaitu bahasa Sunda. Semester ini, mereka mendapat teman baru bernama Jonas. Jonas berasal dari Papua. Jonas tidak mengerti yang diucapkan teman-temannya saat bermain. Teman-teman tetap mau bermain dengan Jonas. Mereka berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Pertanyaannya, yang pertama, apakah teman-teman Jonas menjaga persatuan dalam keberagaman? Yang B, apakah kamu sudah bersatu dalam keberagaman? Apa manfaat yang kamu rasakan? Ceritakan pengalaman tersebut. Nah, silakan anak-anak kerjakan latihan tersebut. Lalu di buku latihannya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Silakan anak-anak kerjakan latihannya pada yang telah Bapak kasih tadi. Nah, Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.